Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman beserta jajaran yang hadir zuhur ini, kita muliakan Al-Mukarram imam kita, kemudian yang kita hormati ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin wal muslimah sedang jamaah zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Salawat barakat salam buat junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita sudah selesai melaksanakan hari raya Idul Adha, salat hari raya Idul Adha. Sekalipun ada yang mengerjakan di hari Rabu dan ada juga yang melaksanakan di hari Kamis, tergantung dengan pemahaman dan keyakinan kita masing-masing. Kaum muslimin yang berbahagia, dari kisahnya kehidupan Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya, banyak sekali hikmah, makna, pelajaran dan mauizah yang bisa kita jadikan acuan pedoman bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ialah Nabi Ibrahim kaum muslimin, beliau begitu teguh dan komit dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika beliau menyampaikan kebenaran sekalipun nyawa jadi taruhannya, harga diri, kehormatan jadi tantangannya, tapi beliau tidak mempedulikan itu semuanya. Yang penting ketika itu salah disampaikan dengan salah, yang benar tetap benar oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau menyampaikan kebenaran kepada Raja Namrud alaihissalam contohnya, kaum muslimin, nyawa jadi taruhannya, bahkan dibakar hidup-hidup. Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua patung dan berhala yang disembah oleh Raja Namrud dengan pasukannya. Lalu ketika itu Raja Namrud dengan pasukannya hendak menyembah patung dan berhala mereka, ternyata semuanya sudah hancur lebur. Ternyata ada satu orang yang melihat dan mencari Ibrahim keluar dari istana atau dari gedung tersebut. Lalu diperintahkanlah oleh Raja Namrud untuk mengangkat Ibrahim, hidup atau mati, mau hadapkan kepadaku, kata raja. Sampai di sana, kecil raja kaum muslimin, Ibrahim setelah menghancurkan semua patung itu, ditinggalkan satu patung yang paling besar, dikasih kampak, digantungan kapak di dia patung tadi. Lalu kata Raja Namrud, wahai Ibrahim, engkaukah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan atau berhala kami? Ibrahim indah menjawab indah. Kalau diindah Anda Ibrahim berarti dia berbohong. Tapi jawaban Ibrahim kaum muslimin, tanya sama patung yang paling besar nan tinggal cie itu kecil Ibrahim. Yang lain nan cua sadualanyo dan cie itu indah, barangkali dia yang menghancurkan kawan-kawan teman yang lain. Apalagi ada kampak yang disandang di dadanya. Jawaban Raja Namrud, kalau tiba di bahasa awaknya Bapak Ibu, ayo ga andi yang ke wahai Ibrahim. Lajale nyo patuang malu bisa nyo menghancurkan kawan-kawan yang lain. Apa kata Ibrahim? Maki kirona lebih pandai itu kecil Ibrahim. Patuang tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika dihancurkan oleh saudaranya yang lain, oleh temannya yang lain. Itukah yang kalian sembah? Memang betul apa yang disampaikan oleh Ibrahim kaum muslimin, tapi Raja Namrud tidak mau menerima kebenaran ini, sehingga perintahkan para pasukannya untuk membakar Ibrahim hidup. Ya nar kuni bardan wa salamun ala Ibrahim, kata Allah. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Lalu ketika disampaikan kebenaran itu kepada ayahanda, ayahnya Azar yang tugasnya kerja sehari-hari membuat patung atau berhala, ya, nan ya kerajaan kau salah kau mah. Sampai-sampai Ibrahim pun diusir oleh ayahnya dari rumah sendiri. Begitulah Ibrahim dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kaum muslim. Ibrahim zaman dahulu saketik berbeda dengan Ibrahim zaman kini kaum muslimin. Ada beberapa di antara kita yang bergelar suami, yang bergelar ayah dan berumah tangga, yang peduli dengan agama, dengan kehidupan akhiratnya anggota keluarga kita. Selesai sholat berjamaah di masjid contohnya,
ada berapa di antara kita bapak dan ibu yang nanya sama anggota keluarga, alah sholat tadi atau alun, pulang sholat subuh dari musajid, tiba di rumah anak, istri atau suami, minantu, cucu masih lalu bakaru aja berulai. Ada yang tidak menutupi auratnya ketika bertemu dengan orang yang bukan mahram atau keluar dari rumahnya. Tapi sangat sedikit dari kita yang peduli tentang mereka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Pertama. Yang kedua, Ibrahim itu taat dan patuh kepada Allah. Beliau mendapat gelar Khalilullah. Sehingga Jibril pun bertanya, ya Allah, kenapa engkau gelari Ibrahim itu dengan Khalilullah? Lain tak kasih-sio bagi gala kecil Jibril. Jawaban Allah kaum muslimin, wahai Jibril, janganlah engkau lihat hambaku Ibrahim itu dari fisiknya saja, dari zahiriahnya saja, atau dari lahirnya saja, tapi pandanglah, tataplah kedalaman hatinya yang begitu taat dan patuh kepadaku, kata Allah. Apapun akan dilakukannya untukku, taat dan patuh padaku. Sehingga dalam kitab Mishkatul Anwar kaum muslimin dijelaskan bahwa Ibrahim itu memiliki hewan ternak, kibas atau dombanya sekitar 1.200-an ekor jumlahnya, sapi ada 500-an ekor dan unta 200-an ekor. Lalu ketika masyarakat bertanya, Ibrahim, kau punya usia sebanyak kau ribuan ekor hewan ternak, ini milik siapa? Ibrahim menjawab, hari ini adalah milikku, tapi pada hakikatnya ini adalah milik Allah. Ketika Allah minta, semuanya akan aku berikan, karena ketika yang meminta, yang punya titipan ingin memintanya, akan kuberikan semuanya. Jangankan hewan ternak, andai Allah minta anakku, kata Ibrahim, pasti akan aku berikan kepada Allah. Inilah kata Ibnu Katsir yang menjadi satu landasan kenapa Allah meminta, menyuruh Ibrahim itu menyembelih anaknya. Dekan Allah Ta'ala song muliknya mengatakan, andai Allah minta anakku, pasti akan aku berikan untuk Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patuh dan taat kepada Allah. Maka ketika Ibrahim disuruh oleh Allah untuk meninggalkan anaknya dan istri di gurun pasir yang tandus dan gersang, yang tidak ada satupun di sana, beliau ikuti kaum muslimin. Apalagi ketika Ibrahim menyembelih anaknya, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi bahwa ayah menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Walaupun dia seorang ayah, seorang nabi dan rasulnya Allah, tapi tetap bayu-iyo bermusyawarah, bermufakat, sekalipun itu dengan anak kandung yang jauh lebih kecil usia dibandingkan dengan Ibrahim kaum muslim. Fanzur madza tara, bagaimana kira pendapat awak, kata Ibrahim. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku sebagai seorang anak yang sabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayah, ikatlah kedua tanganku, kata Ismail, supaya aku tidak leluasa dalam bergerak. Hadapkan mukaku ke bawah supaya ayah tidak melihat wajahku saat menyembelih. Ketika ayah melihat wajahku, timbul rasa iba dan kasihan di hatinya ayah. Bukalah bajuku, jangan sampai terkena oleh noda darah. Berikan baju itu nantinya kepada ibu di rumah, tapi jangan ayah ceritakan kepada ibu bagaimana proses penyembelihan ini terjadi, supaya ibu tidak bersedih. Ketika ada anak-anak yang sebaya denganku datang bermain ke rumah, atau ayah temukan mereka di perjalanan nanti, jangan terlalu lama, terlalu jauh dan dalam memandang mereka, supaya tidak timbul kesedihan di hati ayah teringat akanku, kata Ismail. Diikuti oleh ayahanda tercinta. Digorokan yang pertama kaum muslimin, digorokan yang pertama, tidak taluk disembelih lianya Ismail, tumpul pisaunya. Digorokan yang kedua, 2 kali menyembelih juga tidak sanggup pisau itu menyembelih. Lalu di Ibrahim nyocat tuan pisau tadi ke batu, batu pun jadi bala. Takjub dan heranlah Ibrahim, wahai pisau,
Baama ko batunan kare ko bisa balas sementara dia nak menandun nak tidak terluka tergores sedikit pun. Dengan izin Allah pisau menjawab, bagaimana mungkin wahai Ibrahim saya akan patuh dan tahan kepadamu sementara saya harus durhaka kepada Allah. Ketika engkau mengatakan sembelih, Allah mengatakan jangan. Lalu Allah bukakanlah hijab dan tabir. Allah perlihatkanlah kepada para malaikat, wahai malaikatku, saksikanlah, lihatlah hambaku Ibrahim dan Ismail yang begitu taat kepada aku, kata Allah. Mereka Ibrahim mau menyembelih anak kandungnya sendiri, anak kesayangannya, demi memenuhi perintah dariku, kata Allah. Jibril membawakan seekor kibas dari surga. Setelah kembali ke surga, sampai di surga, Jibril pun berucap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Ismail pun berucap, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jawaban Ismail dulu. Cuba kalau Ismail jawaban kini ke muslimin tiba di rumah, beko sampaikanlah ke anak awak. Nah, ayah tadi malam bermimpi lah 3 kali ayah bermimpi, ayah mendabi awak bagi kira beri pendapat awak. Jawaban Ismail kini bapak ibu. Mungkin awak juga kecian gilo dah anak awak barangkali. Ya. Lebih dulunya membiak pisau dah mangkat dulu lah awak ayah. Itu Ismail zaman kini. Betapa banyak hari ini dalam rumah tangga anak yang kehilangan sosok panutan dalam rumahnya. Ketika seorang ayah tidak mampu menjadi contoh teladan, ayah tidak mampu menjadi panutan, menjadi suri teladan yang baik bagi anggota keluarga terkhusus anaknya, maka bersiaplah wahai ayahanda tercinta, anak-anak kita akan meniru, akan meneladani orang lain di luaran sana yang mungkin belum tentu terjamin kebaikannya, apalagi masalah agamanya. Maka wajarlah Rasulullah katakan saat ada yang ijab kabul dalam pernikahan, ketika qabiltu nikahaha bimahrin kaza wa kaza, saya terima menikahi anak kandung bapak dengan mahar sekian dan sekian, saat itu arsy sampai berguncang, kata Rasul. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa arsy itu berguncang ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, karena saking takut dan khawatir akan beban yang sangat berat yang akan dipikul oleh laki-laki yang bergelar suami. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya mampu meneladani Ibrahim dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita sebagai seorang ayah mampu jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi yang soleha, jadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Dan kita sebagai seorang anak menjadi anak yang soleh dan soleha, kebanggaan orang tua kita hendaknya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.